Mbak, saya mau minta tolong. Saya punya adik, itu wirausaha beras. Tapi mereka menjual beras oplosan, Mas. Saya tuh udah nggak tahan, saya tuh udah nggak kuat. Karena ada ulah mereka. Saya dan ibu saya, serta suami saya dan keluarga saya menjadi imbasnya, Mbak. Jadi imbas? Ya, imbasnya justru ke saya, Mas. Karena ulah mereka, semua tetangga-tetangga saya itu datang ke rumah saya, datang ke ibu saya. Mereka tuh komplain, marah-marah pada saya, pada ibu saya. Komplainnya malah kembas sama ke ibu? Iya, justru hal itu membuat ibu saya jadi sakit, Mbak. Mbak sebelumnya udah ada usaha buat, maksudnya ngasih tahu ke adik Mbak? Secara langsung ya, secara Mbaknya langsung ke adik-adik Mbak? Udah sering saya menasihati mereka, tapi mereka selalu memaki saya, memaki suami saya, bahkan memaki ibu saya. Itu warung mereka, Mbak. Oh itu warung Mbak. Itu siapa? Aku Mbak. Lihat tuh, ada yang komplain lagi kan, Mbak? Tiap hari seperti itu, Mas. Tiap hari Mbak? Iya. Oh jadi tiap hari tuh ada orang komplain kalau nggak ke Mbak ya ke sini begitu Iya. maksudnya? Coba aja, Mas. Sekarang Tapi lihat malah kan? dimarah-marahin sih Mbak? Ya begitulah, Mbak. Mbak, bentar Mbak. Itu yang pakai Bukannya Tio adik Mbak ya? Iya itu adik Mbak kan? Yang pakai baju hitam kan? Iya, itu adik saya sama adik ipar saya. Kan istrinya yang marah-marah dari tadi. Iya. Coba, Mbak sekarang lihat sendiri kan? Ini sih masalahnya udah serius kalau kayak gini penanganan dari merekanya sendiri. Malah diusir sih? Itu tuh kelakuannya tuh, Mbak, tiap hari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Pak, apa kabar? Kasar banget Mbak. Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa Bu. Ya, Bu, ya maafin adik saya ya, Mbak. Apaan sih lu? Lu samanya kayak adekmu. Ibu dibantuin kok malah marah-marah sih, Bu. Ini Mbak, berasnya pakai pemutih Mbak. Mbak yakin udah coba? Bu bahasa apaan kayak gini? Mas, Ini perempuan, Mas. Dulu saya kayak gitu keterlaluan banget. Dia, Ya nggak dia nggak mungkin nuduh dong orang baunya juga beda. Saya ngerti. Pak besar ini masa kita mau macam-macam? Tio, kamu tuh sadar. Kak, kakak juga jangan gitu dong. Ini kakak mau pura-pura baik gitu. Hah? Pura-pura baik gimana? Pura baik sama Kakak kamu viranin aku supaya ini toko saya sepi gitu ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kakak nggak tahu, aku sama Mas ini bekerja kayak gini buat kakak juga sama ibu. Ngerti nggak? Tapi Kakak jangan gini dong. Kakak namanya fitnah toko aku benernya kayak kalau gitu. kamu benar, itu nggak ada semua warga yang komplain ke rumah kita nih, ke rumah ibu. Kakak jangan gitu dong. Kita ini kan adik kakak. Harusnya kakak bantu kita dong. Bukan jatuhin kita Bantu? kayak gini. Bukan maksudnya jatuhin. Itu sama aja, Mas. Ini kan samanya fitnah toko saya. Apa-apa? Ya kan ini bawa kamera juga lagi. Apa Gimana berpikir sih? seperti ini? Ya, karena saya tuh udah capek nasihatin kalian berdua. Makanya saya membawa Mas dan Mbak ini. Kakak tuh harusnya tahu ya, Kak. Yang kita lakuin ini buat keluarga. Kan Ya Allah, apapun alasannya Mbak, tapi kan ini bisa merugikan masyarakat yang beli. Mbak, Mbak. Sana. Udah, sana. Ya Allah, Mbak. Pak ini kan kalau kayak begini kan merugikan orang. Ya, udah, ini saya balikin berasnya nih. Ini saya balikin berasnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya, Ya Allah. kamu tuh berdua ya, nggak bisa dinasihatin. Mbak, udah, biarin. Kasar banget sih teman tadi. Ya kan? Usirnya kayak begitu loh. Mbak sekarang lihat sendiri kan. Tapi ini permasalahan serius kalau misalnya orang-orang ntar warga yang beli ke sana kan bahaya ya, itu kan racun juga kan. Kalau untuk jangka waktu pendek sih nggak kerasa, tapi jangka panjangnya buruk buat tubuh. Kasihan tuh orang-orang. Mereka tidak menghargai saya dan ibu saya, Mbak. Sampai-sampai ibu saya sendiri
Sakit memikirkan mereka akibat dari ulah mereka. Tapi kayaknya tadi emang ada yang beda, Fat. Kayak memang dioplos berasnya. Gua nggak ngerti, cium, iya ketika gue cium kan baunya, itu tuh ada bau-bau nggak enak. Bau nggak enak. Untuk beras sekelas harga segitu ya, itu tuh harusnya nggak bau kayak begitu. Kalau dibiarin terus kayak gini, tadi aja ibu-ibu itu udah marah sama Mbak. Iya, ya gitu loh Mbak. Adik saya tuh, aduh, sama suami itu susah banget Mbak dibilanginnya. Mereka itu udah sejalan Mbak, suami istri. Siapa, Mbak? Suami saya. Kamu ngapain di sini? Ini Mas, ini. Siapa mereka? Ini tuh penyadarkan Tuti sama Tio. Apa sih urusan rumah tangga orang? Ayo pulang aja. Mas, kan di sini kita bener mau bantuin Mbak Ayu ini. Buat keluarganya loh, Mas. Mas, gini deh Mas, boleh nggak? Mas, boleh nggak gini saya ngomong sebentar Mas? Gini Mas, bukan gini Mas, tenang dulu di sini deh. Nggak enak Mas kalau kayak begini. Jadi di sini Mbak Ayu kan minta tolong sama kita untuk menyadarkan adanya yang bisa dibilang melakukan tindakan kecurangan dalam menjual beras. Udahlah, Mbak sama Mas ini nggak usah ikut campur. Ayo pulang, ayo. Loh, Kasir, istri Mas tuh dimarah-marahin sama orang, jadinya kena komplain, apalagi ibu. Saya nggak mau tahu. Mas, Ini sama keluarga Mas loh, Mas. Kalau marah-marah. kok gue aneh jadinya sama suaminya ya? Sebenarnya Bu Ayu udah izin belum sih sama suaminya? Kalau dari email sih, Udah ngomong? Udah ngomong. Tapi kok suaminya malah nyuruh dia pulang? Harusnya kan dia ngedengerin kita. suaminya harusnya kan, aduh. Dia tahu nggak ya sebenarnya tadi sampai ada yang dimarah-marahin gitu? Kalau menurut gue sih harusnya tahu ya. Itu bukannya Tio tuh. Ini mau nganterin beras apa sih tuh? Ya udah gini Fat, gue ikutin Tio mau pergi kemana. Lu di sini tanya-tanya warga ya tentang. Iya benar-benar. Gue cari info. Ya udah cepet berkabar. Iya ya. Jadi kita di sini akan mendatangi salah satu pelanggannya dari toko beras Pak Tio. Nah, alamat ini kita dapatkan dari email dan juga keterangan langsung dari Mbak Ayu. Rumahnya sih di sini. Assalamualaikum. Ibu, ini Bu Ros ya, Bu? Iya betul. Oh iya, kenalin saya Fatia. Iya. Saya ini dapat informasi rumah Ibu dari yang namanya Mbak Ayu. Nah, Ibu ini kalau nggak salah pelanggan toko berasnya Pak Tio ya? Oh Pak Tio. Iya, Bu. Kalau yang tukang bohong itu. Tio tukang bohong gimana, Bu? Itu yang jualan beras suka dioplos. Ibu pernah ngalamin sendiri atau? Iya, sudah banyak di sini. Jadi berasnya tuh dicampur-campur gitu, Bu? Iya, dicampur pemutih. Oh, si Tio itu? Iya, itu yang kita waktu kemarin beli beras. Yang berasnya dicampur pemutih. Ibu Iya. tahu juga, Bu? Tahu. Tapi orang-orang sini kan bilangnya juga sama kayak Ibu berdua ini. Udah pernah langsung ngobrol nggak sih sama Pak Tionya? Maksudnya ngasih tahu gitu, Bu? Ya udah, Terus? kayak berasnya dibatin. Galakkan dia daripada kita. Ya Allah. Ada apa ini? Mbak, ini apa? Mbak, udah, ini apaan sih? Mbak, ngapain sih Mbak? Aduh, Mbak ngapain sih? Lah saya di sini lagi ketemu sama orang-orang, saya lagi nanya-nanya, kenapa? Ngapain nanya-nanya? Hah? Apa urusannya Mbak nanya-nanya? Itu urusan saya. Mbak nggak tahu urusan saya juga jangan ikut campur deh. Loh, saya kan di sini mau bantuin Mbak Ayu. pernah ngerasain susah nggak sih? Ibu kok ngomongnya Nggak gitu? ngerasain dihina orang nggak makan seharian? Nggak pernah kan? Jadi Astagfirullahaladzim. kalau nggak pernah jangan ikut campur. Ngerti nggak sih Mbak? Iya, Kenapa sih ribut banget ngurusin urusan orang? Iya, tapi apa yang dilakuin sama Mbak salah, Mbak. Ya tapi kamu nggak tahu masalahnya nggak tahu. Iya, tapi kan Mbak cari rezeki kan bisa dengan cara yang lebih baik, Mbak. Ah, jangan ikut campur lagi udah deh. Nah, ini Tolong kenapa sih? Mbak jangan ikut campur. Mbak, kenapa jadi kayak gitu? Udah dong, jangan sama kamera kita dong, Mbak. Pergi nggak? Pergi. Mbak. Pelan-pelan aja dong, Mbak. Mbak, kalau emang Mbak nggak salah, nggak usah marah-marah kayak gini, Mbak.
Saya kan cuma bantu ngingetin Mbak. Makanya lu jangan suka ngoplosin beras. Apa lu? Hah, jangan ikut campur urusan gue ya. Lu tau nggak? Setiap lebaran siapa yang ngasih kalian bingkisan lebaran? Hah? Astagfirullahaladzim, pamrih banget. Mereka atau saya? Hah? Mbak, jangan gitu dong. Ini kenapa sih Mbak? Kalau Mbak emang nggak salah, kenapa harus marah-marah Mbak? Udah ya Mbak, kamu udah saya peringatin ya. Sekali ini lagi ya. Kalau ikut campur lagi urusan saya, awas kamu. Kasihan orang-orang, Mbak, ntar malah jadi sakit kok. Apa mau saya lebar kayak ini? Mbak kenapa? Mbak, iya, udah. Mbak, jangan kayak gitu, Mbak. Udah Mbak, udah dong. Udah, iya Mbak, udah ya. Malah marah-marah gitu sih. Ya Allah. Nyari rezeki nggak gitu-gitu amat kali. Iya Mbak, bentar pergi. Balik ke mobil aja, balik. Aneh deh, kenapa kayak gitu sih? Kan gue cuma ngasih tahu kan. Salahnya apa coba? Orang mengingatkan, aneh deh. Bentar. Tapi gue masih ngerasa kurang lengkap deh tadi informasinya. Nanya lagi kali ya. Gue lihat datanya dulu deh. Ini ada yang alamatnya deket sini nih. Sana berarti. Kita kesana yuk. Kita cari lagi rumah-rumah yang lain yuk. Iya, ini ada. Namanya Bu Nana. Bu Nana rumahnya deket sini. Setelah portal ini berarti. Yaudah yuk. Bu. Maaf Bu, mengganggu. Bu Nana bukan ya? Iya, betul. Oh, halo Bu, saya Fatia. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau nanya-nanya boleh? Iya, silahkan. Jadi gini, saya mau nanya tentang toko berasnya Pak Tio. Ibu tahu? Jangan nanya-nanya itu deh, saya males nanyainnya. Loh, kenapa Bu emangnya? Saya ditipu sama dia. Ditipu apa? Itu apa? Berasnya dioplos. Ibu beli beras di dia, dioplos. Sama Ibu udah pernah coba dimasak? Udah. Terus perbedaannya apa sih? Nah, Oh. itu kenapa kalau bukan dioplos? Tapi Ibu pernah komplain belum ke tokonya? Udah pernah. Terus Duit gimana? saya malah dilempar. Astagfirullahaladzim, berarti sama dong kayak kejadian tadi. Tapi Ibu udah nggak pernah beli lagi ke sana akhirnya? Udah nggak pernah. Ya udah kalau gitu. Tadi saya lihat Ibu mau pergi juga ya. Ya udah deh, saya pamit Bu. Saya cuma mau nanya itu. Maaf banget Bu, saya ngeganggu. Sama-sama. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh, jadi mendingan kasih tau Mario dulu deh. Ntar gue telepon dulu. Kok nggak diangkat-angkat sih? Ya udah deh. Nunggu di mobil aja deh, nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil aja deh. Yuk. Lokasi yang tadi sebelumnya udah dikasih belum? Lokasi yang tadi kita tanya Mas Bas aja kali ya. Soalnya belum dikasih sama Mario. Ya. Yuk, balik mobil aja yuk. Ini ngapain sih lah? Ini males. Coba samperin aja gimana? Pelan-pelan ya. Kayaknya tempat semen deh. Kayaknya tempat ini deh. Kok dia kayak ngasih bubuk-bubuk gitu? Astaga, jangan-jangan bener dia ngoplos emang. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini benar kalau berasnya itu dioplos pakai pemutih. Istrinya datang. Itu dia, orang ini lagi wawancara-wawancara kan gak enak, Pak. Ya, makanya Bapak ngomong dong. Ya, tapi Bapak ngomongin, Bapak bilang kalau kayak gitu. Bikin kesel aja sih kakak kamu. Ayo cepetan, kita sudah kosong loh, Bapak. Aduh, kesel. Apaan ini? Astagfirullahaladzim. Bu, ibu tenang dulu, Bu. Ibu jangan ditarik kayak begini, Bu. Ibu jangan ditarik kameranya, Bu. Apaan sih rekam-rekam? Ibu, ya, ibu tenang dulu. Kenapa, Bu? Itu dong, apaan sih direkam-rekam?
Bu, Ibu tenang dulu, Bu. Kalian pernah ngerasain hidup susah nggak sih? Pernah ngerasain nggak makan dihina orang nggak sih? Kalau nggak pernah, jangan ikut campur urusan orang. Bu, tapi yang Ibu lakuin tuh salah. Ya nggak bisa itu. Gara-gara kalian semua ini, aku nggak makan, kalian tanggung jawab nggak? Bukan maksudnya kayak begitu. Kalian mau kasih makan aku nggak sih kalian? Bu, sekarang kalau orang banyak sakit, Ibu mau tanggung jawab nggak? Ya nggak bisa. Jangan urusin urusan orang. Jangan sok tahu kamu. Nggak pernah ada yang sakit makan beras saya. Nggak pernah. Kamu jangan ngada-ngada. Bu, Jangan ngada-ngada. tapi kamu. kita lihat sendiri tadi dicampur Nggak bubuk ada, apaan, nggak ada. Bu? Kalau nggak, Itu fitnah ya namanya. Bu, kita punya gambar kalau bukan fitnah, Bu. Nggak Ini ada. kita Siapa punya yang bukti. sakit? Coba, kamu punya bukti nggak ada yang sakit? Bukan begini, Bu, maksudnya. Tapi sama itu berbahaya, aja. Bu. Ibu Nggak ada bisa kena alasannya, sama hukum kalau aja. kayak begini, Bu. Ibu sadar nggak sih? Ibu tuh salah ngelakuin hal kayak begini, Bu. Kamu anak bawang jangan sok tahu ya kamu ya. Bu, bukan begitu maksud saya, Bu. Udah kamu sana. Bu, Ibu tenang dulu, Ibu. Jangan. Bu, iya saya ngerti, Bu, tapi... Bu, bisa kita ngobrol baik-baik. Ibu kalau misalkan ada orang sakit, Ibu mau tanggung jawab, Kamu Bu. nggak tahu. Ini Saya nggak kesehatan tahu. orang, Bu. Permasalahan saya tuh kamu nggak tahu. Maksud nggak tahu ya, saya ngelakuin ini itu buat masa depan saya, buat melunasin utang-utang saya. Emang Mas mau melunasin utang saya? Hah? Ya Allah, Enggak Bu. kan? Tapi caranya salah, Bu. Saya Nggak ada yang tekankan salah, lagi. nggak ada yang salah sama sekali. Udah. Bu, Ibu Nggak ada. Ibu kan perempuan, kasihan, Bu. Nggak ada. Aduh. Iya, 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 iya. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Iya, tapi kan Pak, saya nih. Ya, Pak. Ya, kita pergi. Oh, ya udah, pergi. Cepet. Nanti kasih waktu dulu aja. Biar mereka balik lagi. Foto tempatnya dulu. Halo, Pat. Halo. Halo, lu di mana? Kenapa sih pelan-pelan ngomongnya biar jelas? Fat, serius, lu harus denger apa yang gue lihat, Fat. Lu harus denger apa yang bakal gue ceritain sama lo. Lu harus tahu apa yang gue lihat. Ya udah deh gini, mendingan kita ketemu aja dulu. Sekalian gue mau ketemu juga sama Mbak Ayu. Yaudah, kita koordinasi aja. Kita ketemuan di coffee shop aja. Yaudah. Ntar lu Sherlock aja. Siap. Yuk. Nah, ini Mario sama Mbak. Pat, gimana? Lah, ini dia. Oh, kenapa sih tadi kayak buru-buru teleponan? Gini, jadi gue ngeliat dia berhenti di gudang. Di gudang itu kayak tempat penyimpanan beras. Oh, penyimpanan beras. Terus lu lihat apa di sana? Dia ketemu sama orang bawahannya dia, dan bawahannya tuh disuruh kayak ngoplos beras, tapi pakai bubuk gitu. Bubuk apa gue nggak tahu. Bubuk. Bubuk, iya bener bubuk. Sekarang lo coba pikir, kalau misal beras, emang wajar kalau dioplos sama bubuk? Nggak mungkin kan? Kalau feeling gue nih ya, gue yakin banget kalau bubuk itu yang dibilang pemutih. Separah itu. Iya, gue ngeliat banget tuh, ada bubuknya. Dapat gambar kalau nggak percaya, lu lihat sendiri nanti. Bentar, gue telepon. Ini Mbak Ayu. Halo Mbak. Iya, kita udah sampai. Mbak di mana? Oh, itu bentar lagi nyampe. Sesuai sama yang saya kirim. Iya. Ya udah, saya tunggu ya Mbak ya. Iya. Oh iya, lupa gue bilang. Jadi tadi gue kepikiran buat ngebujuk Mbak Ayu. Kan tadi suaminya tuh nggak terima kan sama kita. Dia kayak menolak kedatangan kita kan. Nah, akhirnya gue minta tolong sama Mbak Ayu, gimana kalau misalnya kita libatin masalah ini, kasus ini sama ibunya juga. Siapa tahu kalau misalnya ibunya yang bantuin kita, kali ini bisa didengar sama anaknya. Ya jadi gue juga tadi sempat info gitu, dapat info dari tetangga-tetangga sih. Waalaikumsalam, ibu udah datang. Ibu Liki. Ibu saya. Oh iya, ibu. Yaudah, mau pada ke mobil? Ya udah. Duduk dulu aja, duduk dulu aja. Duduk dulu aja Mbak. Udah Mbak. Gimana Mbak, udah coba diobrolin sama ibu? Udah. Mas, ini Mbak ya, memang yang Mbak lagi memasalahkan itu memang anak saya. Iya. Memang anak saya berbuat salah, dia ngoplok beras, dia ingin kaya seperti dulu lagi, tapi dengan cara mendapatkan uang yang tidak halal. Kita sih balik lagi ke ibu mau dibantu sama kita atau enggak, karena kita juga kasihan Bu ngeliat warga. Saya dapat info dari beberapa warga di sana, pelanggan-pelanggannya Mas Tio ya kan, katanya mereka juga udah curiga kalau misalnya itu semua dioplos berasnya. Mas, saya dan suami saya juga orang yang nggak punya.
Tapi saya sama suami saya berusaha untuk mencari nafkah yang jujur. Saya kasihan sama ibu saya. Ibu saya ini sampai sakit-sakitan. Ya Mbak, kita berdoa aja Bu, doain biar anak ibu juga mau sadar gitu sama perbuatannya sekarang itu sebenarnya nggak baik. Sabar ya Bu ya. Kita bakal bantuin kok ya Bu ya. Insya Allah kalau ibu doanya terus mulus, kita juga bakal coba bantu ya Bu ya. Yaudah kalau misalnya di sini ibu udah ngizinin, maksudnya untuk mengizinkan Mbak ikut sama kita untuk menyadarkan adik Mbak. Iya. Nanti urusan menantunya, nanti saya omongnya di rumah deh. Ya udah ibu tolong bujuk ya Bu, Iya, karena nanti kan saya sebenarnya bujuk, iya. iya Bu. Udah kalau misalkan ibu memang setuju, kita ingin membantu. Iya, Ya tolong membantu. itu dulu itu ya. Iya. Kalau misalnya emang keputusan kayak gitu, gimana kalau kita atur lagi strategi besok? Soalnya kita kan udah dapat lumayan informasi hari ini Bu. Nah yaudah gini aja deh Bu, mending ibu sama ibu Ayu, mending kita antar pulang dulu aja ya. Kita lanjutin besok. Nanti kita berkabar aja. Iya. Makasih Mbak ya. Yuk kita antar pulang.